sementara anak laki-laki dan perempuan masuk ke gym. Di tengah medan pertempuran bersalju, seorang prajurit rambut terang mengacungkan pedang besar, wajahnya sebagian tersembunyi. Suara naratif menyatakan Almark diliputi darah di medan perang di utara. Pikirannya mencerminkan kekejaman konflik dengan kata mengapa. Dia menatapnya, mata terbelalak dan mulut sedikit terbuka, berbisik padanya dalam keadaan terkejut. Karakter tersebut setelah membunuh, memegang erat pedang dengan lengannya, dengan darah tersebar di tangan dan sarung tangannya. Mengenakan jubah gelap dengan tudung. Pria itu tegas, dia merenungkan garis keturunannya, berfokus pada penting mendidik anak seorang tentara bayaran dari utara. Yang ditekankan oleh pemikiran mengapa dia adalah anak seorang tentara bayaran dari utara. Perang yang tak berkesudahan di wilayah utara berlanjut tanpa ada satupun negara yang muncul sebagai pemenang. Sementara wilayah selatan menikmati lebih dari satu abad kedamaian. Tak terhitung nyawa yang hilang seiring dengan muncul dan jatuhnya negara-negara. Didorong oleh konflik yang terus-menerus. Tentara bayaran berkumpul di utara, dan banyaknya batu nisan di pemakaman menonjolkan kerugian besar serta korban jiwa di medan perang. Dua pejuang bersenjata berbincang santai. Salah satu dari mereka mengenali yang lain sebagai ayah, Kapten Giles, mendapatkan hai. Sebagai balasan, suara lain menyarankan untuk pergi. Dialog itu mengungkapkan informasi tentang Almark dan ayahnya, Rice. Seseorang berbicara kepada karakter yang terlihat sebagian, menyebut Rice, sementara orang lain memanggil Almark yang terlihat dari belakang. Pertukaran ini menunjukkan momen penting yang melibatkan Almark dan ayahnya. Karakter muda itu lelah dan kotor. Tiga karakter bersama di salju, yang di kanan tersenyum dengan percaya diri sambil memegang pedang, yang di tengah serius dan bertekad. Dan yang termuda di kiri terlihat berpikir dan cemas. Mereka berada di utara sebagai bagian dari unit-unit wakil Kapten Kavaleri Serigala Hitam. Anak laki-laki muda bernama Almark, penuh renungan, merenungkan kesulitan yang dihadapinya. Cerita ini mengungkapkan bahwa dia bertemu York pada usia 5 tahun. Almark memegang beberapa mangkuk berinteraksi dengan seseorang di dekatnya. Karakter kedua mengucapkan terima kasih kepada Almark atas bantuannya, dan Almark menjawab dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Menampilkan individu di sebuah perkemahan, mereka terus-menerus berganti majikan, berpindah dari satu medan pedang ke medan perang lainnya. Seiring saat kavaleri Serigala Hitam berbaris melintasi zona penyangga. Pertempuran kecil yang telah melanda area tersebut selama bertahun-tahun tampaknya meningkat. Karakter berkata dan kerajaan Gilbar. Bersepeda berdampingan, seorang karakter berkomentar sangat tenang, sementara yang lain membalas, bodoh kamu. Karakter yang bersenjata armor memberi nasihat kepada seseorang, berkata ini adalah misi pengintaian dan memerintahkan perbaiki dirimu. Seorang karakter bergerak dengan tekad, sementara yang lain, penuh penyesalan, meminta maaf secara diam-diam. Tiba-tiba, sosok otoriter berteriak ambil mereka. Karakter yang berkelebat berlari sambil berteriak. Pria tertua dengan mata tertutup dan mulut terbuka, berteriak dalam keputusasaan. Dia lalu berseru, tolong, saya tidak punya emas. Karakter di sebelah kanan tertawa dengan semangat dan menuduhnya berbohong, berteriak, jangan berbohong, sebagai tanggapan. Karakter yang terlihat sebagian di sebelah kiri mempertanyakan apa ini penampilan kaya kamu? Pria itu melarikan diri sementara para tentara bayaran mengejarnya. Dia memberi tahu tim tentang tentara Gilbar di depan dan menyarankan rencana cepat untuk membubarkan mereka dan melanjutkan perjalanan. Dia berkata ayo, senang dan lega, karakter di tengah mengamati dalam diam. Sementara karakter di paling kiri mengangguk dengan antusias dengannya. Karakter dengan rambut dan janggut panjang ditangkap dan ditarik rambutnya.
Pria itu meraih kepala pria yang lebih tua berteriak, "Aku menangkapmu," di tengah tawa di latar belakang. Pria itu menggoda pria yang lebih tua tentang menyebabkan masalah dan pakaian mewahnya. Menambahkan bahwa dia akan menghindari mengotori mereka dengan darah. Orang itu berkata untuk seorang tua, "Kamu cukup cepat," dan berkomentar membuat kami melewati semua kerja keras ini, ya. Acena berlangsung dengan pria yang maju menunggang kuda, pedang di tangan, menyebabkan kepanikan. Seseorang berteriak hi, sambil memegang latih dan yang lain khawatir mempertanyakan keberadaan tentara bayaran. Secara agresif, seorang karakter bingung, bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana. Di tengah kekacauan, seorang karakter tampak bingung, membisikkan hu, sementara close-up dari yang lain menunjukkan teror murni. Setelah pertempuran sengit, dia menghela nafas lega, menunjukkan kelelahan. Karakter lain bertanya dengan cemas, apakah sisanya berhasil melarikan diri? Dia menatap medan perang, saat memperingatkan pria tua tentang bahayanya yang akan datang di medan perang. Karakter yang menunggang kuda menekankan risiko bepergian sendirian. Pria tua itu tenggelam dalam pikirannya, hanya menjawab, "Saya mengerti." Pria tertua mengungkapkan rasa terima kasih karena telah diselamatkan. Satria yang membantunya menjawab dengan sederhana. Pria itu mendekati kelompok, ekspresinya yang serius menandakan urgensi. Dia berbicara, lalu memanggil dengan mendesak, "Hei, teman-teman." Karakter paling kanan berteriak, "Berhenti mengubek-ubek mayat di sini." Yang lain menjawab, "Mengerti." Karakter paling kiri buru-buru berkata, dia sambil menunjuk berkata 7,08,09,0. Ketika mereka bersama dengan wajah serius, salah satu dari mereka berteriak, "Sial, Warner telah dibunuh." Mereka meratapi teman mereka Warner setelah sebuah pertempuran. Keduanya mendiskusikan strategi mereka. Seseorang menyarankan untuk maju sedikit lebih jauh, dan yang lain setuju. Mencatat keuntungan jika mereka dapat melihat pasukan Gilba. Karakter kedua setuju dengan antusias. Mereka tampaknya merencanakan misi pengintaian. Di kita di atas kuda, kelompok bersiap untuk bertindak. Pria di atas kuda memanggil orang tua, yang menjawab dengan sederhana ya. Dia memberi saran kepada seseorang. Mereka menyarankan untuk menunggu kedatangan unit utama untuk mendapatkan bantuan atau jika lebih suka bepergian sendiri, menggunakan nama Rais untuk mengakses kereta. Nada bicaranya percaya diri dan mendukung. Orang tua dengan mata melotot berseru, apakah semuanya baik-baik saja? Pria di atas kuda meyakinkan karakter yang lebih tua, jangan khawatir. Karakter yang lebih tua, khawatir tentang keselamatan wanita dan anak-anak, menyarankan kita bisa bepergian bersama hingga perbatasan. Orang yang menunggang kuda mengucapkan selamat tinggal dengan percaya diri, berteriak, "Selamat tinggal." Tua kepada seorang pria yang lebih tua. Pria yang lebih tua, yang penasaran, menjawab "Hah," tetapi kemudian memutuskan dengan tegas, "Baiklah, mari kita pergi." Mengamati, orang tua itu mengekspresikan sedikit kejutan dengan gerakan tangan, menyadari bahwa seseorang atau sekelompok orang telah pergi. Dia berkata, "Oh," diikuti dengan mereka sudah pergi dan telah keluar. Di kemah kavaleri serigala hitam ditunjukkan seorang wanita dan dua anak dekat beberapa tenda. Wakil komandan dan yang lainnya berbicara tentang kekecewanya karena tidak menemukan tentara Gilba. Wakil komandan menyebutkan bahwa dia merasa lelah. Dalam latar abad pertengahan, 3 karakter berzirah membahas misi mereka. Salah satu dengan tenang bertanya, "Hei, apa yang sedang terjadi?" Yang lain terkejut menjawab, "Kamu tidak tahu." Yang ketiga serius dan fokusan dengan menyebut Rain sederhana, "Oh." Di latar belakang, seseorang dengan netral menyatakan, "Kita akan melanjutkan kemajuan kita dan memastikan jalur pasokan untuk pasukan Velan. Itulah misi kita." Dialog tersebut menyoroti momen kejutan dan menegaskan kembali tugas mereka.
Dia, dengan tatapan serius, meminta ini adalah seorang kenalan saya, di mana dia jelas khawatir tentang keberadaan orang tersebut. Dia memberitahu yang lain tentang pertemuannya dengan seorang pria tua yang mengaku mengenal mereka, memicu seruan kaget dari karakter yang terkejut. Di sebuah kemah, dia dekat sebuah tenda mendengar instruksi yang diberi ke orang oleh seorang wanita yang menunjuk ke arah sebuah kereta tentu. Prajurit itu melambaikan tangan kirinya, berkata terima kasih sudah memberitahu saya, dan wanita itu menjawab baik. Sebuah panci menggantung di atas api unggun yang riang, dengan makanan mendidih di dalamnya. Satu-satunya suara adalah suara mendidih, yang diwakili oleh gutsu-gutsu, menekankan ketiadaan karakter dan dialog. Sementara itu berfokus pada pengalaman pendengaran dari proses memasak. Seorang pria tua merasa senang ketika Raisdono, sang pria, mendekatinya dengan semangkuk sup. Raisdono menjelaskan bahwa ia membawa sup itu untuk menjaga kehangatan pria tua tersebut meskipun masih pagi. Pria tua itu berterima kasih kepada Raisdono dan menyarankan bahwa dia seharusnya tidak perlu repot. Raisdono, sambil merenungkan waktu-waktu yang telah berlalu, menawarkan sup tersebut. Mereka duduk bersebelahan dan menikmati sup itu bersama-sama. York berterima kasih atas bantuan sebelumnya dan memperkenalkan dirinya. Orang tua itu menundukkan kepala dengan hormat dan rasa syukur, dengan tulus berterima kasih kepada Raisdono karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia kemudian mengungkapkan keinginan yang kuat untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, menekankannya dengan kerenahan hati dan pengakuan. Rais Kapten memperkenalkan diri. Akar tertawa terbahak-bahak sambil berseru hahaha. Keduanya terlibat dalam momen kesenangan. Pria itu tertawa riang tentang sesuatu yang dia anggap lucu atau absurd. Orang tua itu mempertanyakan secara sarkastis konsep rasa syukur. Pria tua berkata bahwa dia berasal dari kerajaan Garai, sebuah bangsa besar dari selatan. Raja dengan ekspresi serius bereaksi dengan kaget, menyebut selatan, sihir, dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Akademi Sihir Nork di kerajaan Garai. Percakapan mereka berfokus pada kerajaan dan akademi. Pria tua sedang dalam misi untuk menemukan anak-anak berbakat. Dia berbagi tujuannya, membuat orang itu tertawa dan menyebutnya lelucon yang buruk. Seorang karakter tua merenung dengan tenang tentang itu. Masuk akal jika Anda tidak percaya pada saya, dan diam dengan hanya mengatakan nah. Seorang pria duduk meminum dari sebuah cangkir, tenggelam dalam pikiran tentang perjalanannya dan bagaimana kehilangan tongkatnya telah melemahkannya. Sambil merenung, sebuah tangan menjatuhkan batu, mencerminkan perjuangannya. Seekor burung terbang sambil menjatuhkan bulu. Akar mengeklamasi ha dalam kebingungan dan terkejut bertanya apakah ini nyata. Orang itu menyebutkan bahwa dia pernah mendengar tentang Akademi Sihir Nork. Dia merenungkan tentang bakat sihir dan pendidikan dengan keyakinan. Dia menyatakan bahwa bakat dalam sihir membuat semua hal lain menjadi tidak relevan dan bahwa siapapun dapat menerima pendidikan yang setara. Dia menyebutkan, dan saya juga mendengar bahwa setelah lulus, Anda memiliki karir yang sukses terjamin. Segera setelah itu, dia bertanya, apakah Anda Direktur Kim itu? Orang tua tersenyum tenang dengan mata tertutup, mengatakannya. Orang tua itu menggambar di tanah dengan cabang, menjelaskan bahwa Akademi terletak di Pulau Nork, bagian dari Kerajaan Galai. Sambil ia menggambar peta, ia menyebutkan bahwa anak hanya boleh masuk ke akademi mulai usia 9,0 tahun. Gambarnya menjadi lebih rinci, menggambarkan rentang usia dan sebuah buku, dan ia menjelaskan bahwa anak-anak menjalani 6 tahun pendidikan. 3 tahun di divisi dasar dan 3 tahun di divisi menengah. Tinggal di akademi selama periode ini. Orang tua itu menjelaskan bahwa 6 tahun belajar menjadikan seseorang penyihir.
dan 3 tahun tambahan di divisi lanjutan adalah untuk spesialisasi tambahan. Rais mengakui hal ini dengan sebuah "saya mengerti". Sebuah panci besar mendidih di atas api yang menggelegak. Di hutan, lelaki tua itu berinteraksi dengan lembut dengan burung kecil di tangannya. Dia menyapa burung itu dengan ekspresi ramah, bertanya, "Apa yang membawamu ke sini hari ini?" dan mengundangnya untuk tinggal. Rais bertanya apa akademi hanya untuk individu yang berbakat. Tuan mengonfirmasi dengannya. Rais mengungkapkan keprihatinan dan berkata, "Biarkan saya bertanya satu hal, ini tentang anak saya." Direktur akademi, dengan tatapan khawatir, bertanya tentang putra Rais. Dia mengonfirmasi bahwa itu adalah Almark, yang berusia hampir 5,0 tahun, Almark, dengan jubah berkerudung. Pergi dengan sedih sementara mereka mengungkapkan bahwa ibunya meninggal segera setelah kelahirannya. Orang tua itu menasihati pemuda itu tentang pentingnya ambisi dan kemandirian, mengingat kenyataan keras menjadi tentara bayaran. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya ambisi dan rasa malu pemuda itu, mengungkapkan perannya sebagai penjaga yang kesepian. Pemuda itu mendengarkan dengan saksama, merenungkan kebijaksanaan yang dibagikan. Percakapan itu menekankan kelangkaan kepercayaan dan kebutuhan akan kemandirian. Ia menyatakan saya dapat mengatakan dengan pasti. Mereka membahas potensi Almark untuk menjadi seorang tentara bayaran. Satu orang menyebut kemungkinan tersebut, sementara yang lain memperingatkan dengan serius bahwa orang ini akan mati sebelum mencapai usia 15 tahun jika memilih jalur ini. Ayah mengekspresikan frustrasinya, mengakui kurangnya bakat magis seseorang dengan kekecewaan dan penerimaan, berkata, "Ya, saya tahu bahwa dia tidak memiliki bakat untuk sihir." Keduanya membahas masa depan anak Rais. Yang pertama menyarankan untuk pindah ke selatan untuk menghindari pertempuran. Yang kedua setuju, mengatakan bahwa perpindahan itu akan memungkinkan dia untuk hidup dengan bebas. Pembicaraan mereka menekankan keinginan bersama untuk kehidupan damai bagi anak Rais. Rais berlutut dan membungkuk dalam-dalam, memohon tolong, saya memohon, dengan mata tertutup rapat, dengan permohonan yang tulus. Biarkan anak saya masuk ke akademi Anda. Orang tua itu tampak termenung tentang permintaan tersebut. Sementara itu, ayah Almark terus dengan kepala menunduk. Menyadari sesuatu yang tidak biasa, sang direktur bereaksi dengan terkejut, berkata heh, dan kemudian berkata itu menjadi cukup aneh. Orang tua itu berterima kasih kepada kesatria itu, berkata, "Aku adalah orang yang telah diselamatkan." Kesatria itu membungkuk dalam-dalam dengan kepala tertunduk. Orang tua itu bertanya, "Masih saja kamu menundukkan kepala?" Orang tua itu memanggilnya pemilik akar. Direktur berkata, "Saya ingin mengenal anakmu terlebih dahulu." Malam telah tiba. Seorang wanita dengan nampan makanan dan yang lain sedang memasak di dalam panci besar. Olmark yang berdiri dengan penuh pemikiran menunjuk ke akar pohon sambil berkata itu dia di dekat api unggun. Akar pohon memanggil Olmark yang berada di dekat orang dewasa yang sibuk. Olmark tersenyum sambil melihat. Ayah kembali dengan anak kecilnya. Penuh kebahagiaan, sang anak berseru, "Selamat datang kembali," dan dengan kebahagiaan murni. Berlari menuju ayahnya, memanggil ayah. Anak itu memeluk ayahnya dengan erat. Orang tua itu berkata dengan gembira, "Senang bertemu denganmu," mengejutkan Almark, yang melihatnya sebagai orang asing. Almark dengan mata berlinang air mata dan memegang erat pakaian ahnya, menyatakan kesedihan dan kekhawatirannya. Sang ayah bertanya apakah dia baik-baik saja. Ayah awalnya membela seseorang dengan mengatakan dia hanya pemalu, dengan cepat mulai memarahinya dengan marah. Jangan menjadi menyedihkan. Orang tua menyadari kecerdasan orang lain dan mengaitkan kecerdasan itu dengan perilakunya yang hati-hati. Menilai situasi dengan tenang dan dengan persetujuan. Dia kemudian meminta maaf,
Ayah berkata, "Hei, ayo pergi," kepada anaknya. Orang tua menghibur anak laki-laki yang tak khawatir dan cemas, menenangkannya sambil berkata, "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Orang tua mengulurkan tangan. Anak itu terkejut hingga menggigil ketakutan. Ayah mendorongnya dengan tegas, "Ayo, Almark." Almark menatap ayahnya dengan wajah ketakutan. Seorang karakter berteriak dengan tegas, memicu reaksi emosional lewat pada yang lain yang tampak terkejut dan marah. Menggenggam kerahnya dengan mata melotot. Orang tua itu meletakkan tangan di atas kepala Almark. Orang tua itu terkejut mengatakan bahwa dia kaget. Orang tua itu melanjutkan, menyatakan bahwa dia sudah melihat banyak anak berbakat. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia belum pernah menemukan anak dengan potensi sebesar itu. Dengan antusias, berkata, "Benarkah?" Ayah memuji Allmark, meletakkan satu tangan di kepala Allmark dan berseru, "Bagus sekali, Allmark." Allmark terkejut menjawab, "Ha." Rais mengomentari bakat Allmark yang luar biasa dalam menggunakan pedang. Adegan tersebut menekankan ekspresi dan pakaiannya. Orang tua itu dengan percaya diri meramalkan kesuksesan Allmark sebagai tentara bayaran. Dengan mengatakan, dia pasti akan berhasil sebagai tentara bayaran. Dalam sebuah adegan abad pertengahan, karakter-karakter bersenjata mendiskusikan pentingnya kekuatan mental dibandingkan dengan bela diri. Satu orang menekankan kemandirian selama operasi militer, sementara yang lain meragukan potensi seorang individu muda. Sutradara meminta agar seorang anak dibawa ke akademi pada usia 9 tahun, dan yang lain setuju dengan tegas. Sang ayah memeluk anak tersebut, mengekspresikan kelegaan dan kebahagiaan. Orang tua itu percaya diri bahwa anak tersebut akan menjadi penyihir yang hebat. Orang tua berterima kasih kepada Rais Dono atas bantuannya. Orang tua itu mengulurkan tangan berharap untuk bertemu kembali dalam 4 tahun. Anak itu bingung. Akar sambil menggendong anak berterima kasih kepada anak itu, mengakui bahwa dialah yang menerima bantuan. Anak itu mengenali dengannya. Melambaikan tangan sama tinggal dan berkata kepada pria itu untuk menjaga diri. Setelah itu, orang tua itu pergi. Bertahun-tahun kemudian, Allmark berusaha menjadi seorang pendekar pedang yang terampil seperti yang telah diramalkan oleh York. Meskipun dia tidak menerima pelatihan dari Rais, dia berlatih dengan tekun secara mandiri. Mengayunkan pedang besar yang digunakan oleh ayahnya, tetapi tidak lagi dibutuhkan. Sifat pendiam dan pemalu Anda tidak berubah. Saat ia tumbuh dewasa, matanya mulai memiliki cahaya terang yang kuat. Rais mengamati putranya dari jauh berlatih. Ketika Allmark berusia 8 tahun, para pria di komunitasnya pergi berperang melawan ksatria kavaleri Maricheval. Meninggalkan wanita dan anak-anak, seorang anak laki duduk di meja, berbagi makanan. Ketiga mereka akhirnya melihat seseorang jatuh ke tanah. Seorang karakter muda yang tertekan dan terluka dengan mendesak memberitahu yang lain untuk berlari, dengan air mata mengalir di wajahnya. Sambil berteriak putus asa kalian harus berlari, dan KA. Dua tentara musuh menyerang basis utama, menyebabkan konfrontasi mematikan. Karakter yang paling kiri berjuang di tengah kekacauan. Mengangkat senjata dengan tekad. Di tengah sosok yang percaya diri dan kuat berdiri tegar, kemungkinan memimpin serangan. Di sebelah kanan, seorang pejuang botak terlibat sengit dalam pertempuran. 5 orang tewas hampir seketika dalam pertempuran mematikan. Dia, dengan penuh kepercayaan, menyatakan bahwa dengan kekuatan yang dikau utama musuh lahkan, basisnya tidak berarti. Yang ditentukan setuju dengan semangat, memegang lengan yang ditentukan, mengakui upayanya sebagai berharga. Mereka merayakan bersama keberhasilan melemahkan basis musuh. Seorang yang tertekan berteriak dengan mendesak tolong. Allmark muncul di belakang si botak dengan agresif membawa pedang, sementara pria itu berteriak, tidak ada yang akan membantumu.
Seorang karakter berseru kaget, karakter lain menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Seorang pemuda pejuang mengayunkan pedang dan bereaksi dengan bingung. Sebuah lengan dipotong, menyebabkan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Sementara karakter lain tampaknya sedang mengarahkan serangan. Seorang pria sangat gelisah dengan mata melotot, pupil yang menyempit, dan tetesan keringat terbentuk di dahi, mengeksplorasi dengan marah. Anak kecil ini, Omar memenggal pria itu, tampilkan sebuah kemah abad pertengahan. Akar sambil merawat luka di tangannya, mendengarkan dengan saksama cerita serius seorang wanita saat mereka berdua duduk di meja bersama seorang gadis muda. Dua karakter berbicara. Satu menyebut Omar sementara yang lain menyarankan untuk membiarkan seseorang pergi ke medan perang. Dengan retoris mengungkapkan ide tersebut. Keduanya berinteraksi dengan dekat, satu yang dapat dikenali dari gaya rambutnya yang unik, tersenyum lebar dan meletakkan tangan di sekitar karakter lainnya yang berkata Giles. Karakter yang tersenyum menunjukkan kebahagiaan. Dua karakter memperdebatkan usia yang tepat untuk menjadi seorang prajurit. Salah satunya mengakui yang lain sebagai prajurit penuh pada usia 12,0 tahun. Sementara yang lain menyarankan bahwa memulai pada usia 8 tahun terlalu dini. Orang itu bertanya, apa yang kamu katakan? Jawabannya, praktis dan khawatir adalah jika dia bisa bertarung, dia bisa pergi ke medan perang. Kan, karakter tersebut menunjukkan kejutan dan kebingungan dengan campuran kekhawatiran dan kepraktisan. Aka yang berpikir, muncul bayangan dari sisi lain tenda. Almark menarik tirai sambil berkata selamat datang di rumah, ayah. Wanita itu bertanya kepada pria yang lelah apakah dia baik-baik saja atau terluka. Dia menjawab dengannya yang lelah. Hai Almark, saya mendengar bahwa Anda mengalahkan orang-orang yang menyerang di sini. Almark berkata ya dengan senyuman, yang lain menjawab ini luar biasa dan memberi jempol. Pemuda yang terkejut bertanya Akar menjawab ya. Almark mendengar namanya dan menjawab apa? Ayah Almark memberi nasihat kepada putranya, bagaimana kalau mencoba keberuntunganmu di medan perang ketika musim semi tiba. Dia merenung sejenak dan menjawab dengannya. Rais mengumumkan keputusan, berkata sudah diputuskan. Almark berulang tahun 9 di musim semi. Adegan beralih dari musim dingin ke musim semi, dan seekor binatang kecil muncul. Tentara bayaran saling berhadapan dalam pertempuran sengit, dengan senjata dan panah berterbangan. Setiap hari, situasinya semakin memburuk. Mark, seorang pejuang muda, tampak khawatir dan penuh pikiran menandai debutnya dalam konflik yang intens. Sementara itu, Rais sedang berjuang. Dia berkata ahli menghadiri upacara masuk akademi. Ayah mengungkapkan Almark melakukan debutnya di medan pertempuran. Dia memegang pedangnya dengan kuat, ekspresi tegasnya menonjolkan pikirannya tentang kekalahan yang telah lalu. Sebuah badai hebat turun, alih-alih membaca buku di kelas. Dia meninggalkan darahnya di medan perang. Almark menghadapi banyak pertempuran kecil setiap hari dan 5 pertempuran besar sebelum musim panas tiba. Muncul seseorang memegang pedang. Sebuah tangan menyesuaikan sebuah bagian pada pegangan pedang, hanya fokus pada gerakan. Berkeringat deras, seorang karakter berteriak Almark. Almark memegang pedangnya dengan kuat, menjaga lengan kirinya dalam posisi yang tegas. Dia dengan tegas menyatakan ya, ayah. Ayah berkata setelah kamu berganti pakaian, datanglah ke tenda ya. Rais tetap bertekad untuk mendaftarkan putranya di Akademi Sihir. Ayah menghabiskan hari-harinya tanpa pertempuran mendidik anaknya yang sangat tenggelam dalam mempelajari dokumen. Ayah mengajarkan anaknya membaca, menulis, melakukan perhitungan numerik, dan pelajaran moral melalui aktivitas seperti catur. Karakter yang lebih mudah mendengarkan dengan seksama dan terlibat secara mendalam.
Allmark, seorang pemuda, sangat terfokus menulis di sebuah buku dengan cepat menguasai keterampilan baru. Seperti yang dilakukannya dengan teknik pedang, menunjukkan sifatnya yang rajin dan dedikasi. Allmark berlatih dengan giat mendalikan pedangnya, menunjukkan tekad dan fokus, meskipun ikut serta dalam praktik. Tidak menunjukkan semangat yang sama. Seorang gadis muda yang mengamati dari sisi tersenyum senang dengan pemandangan itu. Ayah Allmark meletakkan tangannya di atas kepala putranya. Dan dengan demikian musim panas ulang tahun ke-9 Allmark berlalu. Akar tidur dengan tenang dengan ekspresi tenang dan puas. Ayah duduk di samping tempat tidur berbisik pelan suatu hari. Allmark dalam pertempuran sengit berteriak saat sebuah lembing menembus dadanya. Angol, seorang as yang bersenjata berat, tetap teguh. Kehidupan Allmark hampir berakhir, tetapi dia secara ajaib selamat, meskipun tetap terbaring selama lebih dari sebulan. Perlahan-lahan pulih dan dengan banyak rasa sakit. Suara memberi tahu Allmark bahwa dia akan pergi keesokan harinya, membuatnya tampak terkejut dan sadar akan perubahan yang akan datang. Dibalut perban dan basah oleh keringat, melihat ke kiri dengan ekspresi bingung. Dia bereaksi dengan Selama diskusi yang panas, putra dengan tegas menyatakan niatnya untuk berjuang di sisi ayahnya. Sementara itu terkejut karena disebut idiot. Ia merenung dalam keheningan, kemudian menggenggam tinjunya dengan tekad. Ayahnya, yang terlihat marah, bersikeras bahwa kehadiran sang bungsu hanya akan mengganggu. Allmark berteriak, "Aku akan menjadi lebih kuat," dengan tatapan penuh tekad. Ayah menyadari sesuatu dan menyatakan bahwa sudah terlambat untuk bertindak. Ayah berbicara kepada rekan-rekannya, mempersiapkan tim untuk pertempuran sengit yang akan datang. Ia mengungkapkan tujuan kerajaan Bastia. Ayah, sambil menatap serius Allmark, berkata, "Kau tidak akan bertahan dalam keadaanmu saat ini." Allmark berdiri diam. Ayah manggil Allmark. Ayah berkata, "Kamu bisa menjadi hebat." Dengan genggaman yang kuat, satu tangan diletakkan di bahu yang lain. Dia memberi nasihat, dengarkan dengan seksama. Menekankan bahwa menjadi tentara bayaran adalah bisnis yang tidak menguntungkan. Seorang prajurit berpengalaman menyampaikan pandangan sinis kepada individu yang lebih muda, mengabaikan gagasan bahwa tentara dapat naik ke kavaleri, mengklaim bahwa sebagian besar cerita ini adalah palsu. Dia menyoroti eksploitasi dan pembuangan akhir semua orang begitu mereka tidak berguna lagi. Orang yang lebih mudah mendengarkan. Tanpa khawatir, meja yang berantakan penuh dengan kertas, buku, dan gulungan menunjukkan lingkungan studi atau persiapan. Dalam percakapan, seorang karakter menyarankan Allmark untuk mengutamakan penggunaan kecerdasannya daripada hanya bergantung pada pedangnya. Sebuah karakter ditampilkan dari belakang, merenungkan langkah-langkah berikutnya. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dia menempatkan tangan bersarung ke bahu dan berkata, "Cobalah berpikir untuk dirimu sendiri, tanpa bergantung padaku." Ayah mendorong anaknya untuk mengejar kebesaran tidak hanya melalui studi, tetapi juga melalui cara-cara yang lebih luas. Ayah mendorong dengan tenang dan penuh tekad, gerakan hati banyak orang menyoroti ke kekuatan pengaruh emosional. Allmark menggenggam tanganmu dengan erat dan berkata, "Saya berhasil," dan kemudian memberitahu ayah sambil berkata, Ayah berkata, "Terima kasih." Dia bersandar di meja dan berkata betapa anak yang pengertian. Allmark keluar dari tenda sementara ayahnya berkata, "Katakan selamat tinggal kepada semua orang." Anak laki-laki itu berkata, "Garba bahagia." Allmark berkata, "Ya, saya tidak akan melupakan. Terima kasih kepada kalian berdua." Allmark terlibat dalam percakapan yang tulus dengan seorang gadis ceria. Mendengarnya berkata, "Jangan lupakan aku, Allmark." Dalam hatinya, dia memotivasi dirinya dengan tetap kuat, Allmark. Dia kemudian berjanji, "Lain kali kita bertemu,
aku juga akan menjadi seorang pejuang. Dia berkata, Anda adalah anggota kavaleri serigala hitam kami, banggalah. Sementara itu, karakter di sebelah kiri berkata, hati-hati besok. Mereka membahas tentang tidak membuat garba, sedih, dan menghindari barang-barang aneh untuk mencegah sakit perut. Deskripsi tentang kelompok diberikan pemimpin Gales, tenang Morgardi, terampil tetapi kasar Gador, dan ayah Garba, Gizak. Semua memberi tepukan di bahu Almec dan berdoa untuk perjalanan yang aman. Dengan Almec mengungkapkan rasa terima kasihnya berkata, "Sih?" Almark memanggil Derak. Dia menjawab dengan hem. Seorang pria tua dengan ekspresi hangat menenangkan karakter yang lebih muda, dimulai dengan jangan khawatir. Dia dengan percaya diri mengingatkan bahwa mereka adalah anak-anak Rais dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan baik-baik saja di mana pun mereka pergi. Dengan senyuman lembut dan tangan yang menenangkan di bahu, dia menyampaikan dorongan dan kepercayaan. Hallmark mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Di ladang yang lapang dan terbuka, ayah dan anaknya berbicara. Sang ayah, yang duduk di tanah, bertanya dengan sikap tenang tentang jumlah bagasi yang mereka miliki. Hallmark menjawab, ya, itu lebih dari cukup. Ayahnya berseru, kamu sudah menjadi seorang prajurit sepenuhnya. Aku sama sekali tidak khawatir. Ayah berkata dengan khawatir, tapi sesuatu selalu bisa terjadi. Memegang gantungan oval di sebuah rantai, ayah mengungkapkan bahwa gantungan itu adalah kenang-kenangan dari ibunya, Shetina. Seorang karakter yang berhati-hati menenangkan yang lain saat memberinya Leontin, berkata tidak peduli apa yang terjadi. Ini akan melindungimu, gesto ini melambangkan perlindungan dan memiliki nilai sentimental. Tersesat dalam pikiran, setelah sejenak hening, ia hanya berkata terima kasih. Seorang pemuda yang bertekad bersiap untuk perjalanan yang berarti dan berkata dengan serius kepada ayahnya, saya pergi sekarang. Dan dia menasihatinya, tolong jaga diri juga ayah. Seorang karakter berambut terang dan membawa pedang menjauh, mengangkat tangan sebagai tanda perpisahan, berkata Judis. Karakter lain, dengan ekspresi serius, menjawab, Ayah melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya. Hallmark berkata, selamat tinggal ayah. Setelah perpisahan, silu ayahmu perlahan menghilang seiring mereka menjauh. Ayah dan Hallmark mengucapkan selamat tinggal dan menjauh ke arah yang berlawanan. Hallmark melihat di ujung perahu dan berkata, ini adalah Pulau Nork. Agar Hallmark bisa sampai ke Akademi Sihir Nork, dia harus melewati tanah berbahaya di utara, melintasi wilayah benua tengah yang dikenal sebagai Midlands, dan pergi lebih jauh ke selatan. Hallmark yang berusia 9 tahun menjelajahi tanah keras di utara dengan senjata di punggungnya. Menghadapi kesendirian dan musim yang berubah, dia dengan berani menghadapi kelaparan, dingin, makhluk-makhluk monster, dan manusia yang bersikap bermusuhan, berjuang tanpa henti demi bertahan hidup. Di utara, segalanya adalah musuh bagi Hallmark. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Setiap kali lolos dari situasi mengerikan dengan kaliannya yang luar biasa dalam pedang dan keberuntungan. Hallmark memulai perjalanan dengan para prajurit, penyihir, dan satria. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa sekitar 80,0 dari rekan-rekan yang dipercayainya telah hilah mengkhianatinya dengan hati yang hancur. Hallmark belajar mengenali individu-individu yang dapat dipercaya. Hallmark menghadapi musim dingin yang keras di utara dan memulai perjalanannya melintasi Selat Menoba. Saat mencapai perbatasan antara benua utara dan dataran tengah, musim semi tiba, menandai fase baru dalam perjalanannya dan perubahan musim. Di tanah yang makmur di dataran tengah, Hallmark dengan akarnya dari utara berjalan dengan rasa ingin tahu, menjelajahi bangunan dan arkade. Hallmark merenungkan kehidupan tanpa perang, menggambarkannya sebagai damai.
Alamark meminta sebuah guci, meminta kepada penjual guci tersebut, dan penjual memberikannya kepadanya. Dia menyerahkan uangnya. Penjual itu berterima kasih dan bertanya, "Dari mana asal Anda?" Pelanggan itu sambil memegang barang belanjaannya menjawab dengan sedikit terkejut dari utara. Wanita di sebelahnya berseru, "Kamu datang sendirian sampai ke utara." Karakter lain yang sedang berpikir dengan wajah bersandar pada tangan menjawab, "Oh, benar juga." Wanita itu berseru, "Ini luar biasa," dan segera menambahkan, "Aku akan memberimu sedikit lebih banyak." Allmark tampak terkejutan dan bingung, seraya eksklamasi "Ah," dan kemudian akhirnya mengatakan terima kasih. Allmark, seorang pelancong muda, takjub dengan kedamaian dan kebaikan negara. Dia tinggal di sebuah penginapan sederhana. Bersyukur atas keramahan penduduk setempat, dengan datangnya musim gugur dan saat tiba di Departemen Perdagangan, dia kehabisan uang, tetapi tetap melanjutkan perjalanannya. Meskipun penampilannya yang lelah dan compang-camping, dia tetap teguh, memegang pedangnya dan erat sebagai saksi dari kesulitannya yang berkepanjangan. Allmark berkata orang-orang di sini sangat baik. Allmark duduk di hutan di sebelah api unggun. Seorang anak laki-laki muda dengan ekspresi serius dan berpikir, merenungkan kehidupan sulitnya. Menyebutkan bahwa ia tidur di luar ruangan setiap hari. Dia mencatat bahwa musim dingin di selatan sama kerasnya dengan di utara. Menyoroti sifat tanpa ampun dari kondisi menantangnya. Menatap langit malam, dia belajar berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan kedamaian dan refleksi diri. Burung camar mengelilingi dermaga yang sibuk. Seorang pria merintahkan selanjutnya angkat ini, dan berkata Allmark, musim telah berubah dan musim semi telah tiba. Bertekad untuk sampai ke Pulau Nord. Dia tidak memiliki uang untuk tiketnya dan memutuskan untuk mendapatkannya dengan bekerja di pelabuhan selama sebulan. Dia mengangkat barang-barang berat, membantu dalam berbagai tugas, dan berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan dikasihnya. Dengan napas lega, Allmark berkata akhirnya, selesai. Allmark tiba dengan selamat di Pulau Nord, memegang pedang besar sementara burung-burung terbang di latar belakang. Dia berada di jalan berbatu dan bertanya tentang Akademi Sihir Ward. Seorang pemuda berambut pendek, memakai topi, dan membawa keranjang. Mengonfirmasi lokasinya, terkejut dan sedikit terluka. Seorang tokoh berseru sebanyak itu, yang lain mengenakan topi, menunjuk ke depan dan menjelaskan. Lebih dari sepertiga pulau ini adalah wilayah akademi. Jika Anda terus lurus di jalan ini, Anda akan sampai di sana. Allmark mengikuti jalan. Dia melihat sekelilingnya saat dia mengikuti jalan. Dia melihat ke atas dan berkata, "Hah." Dia berkata, "Tak apa ini?" Dia berlari menuju menara. Dia melihat ke depan. Segera, di mana gerbang utama? Allmark melihat ke atas dan berkata itu bisa jadi. Di depan gerbang besar, Allmark terpesona dengan takjub, berseru, "Inikah gerbang utama?" Dia berteriak, "Permisi, ada orang di sini." Karakter, memegang tombak di belakang pintu, berkata, "Ya, siapa itu?" Diikuti dengan hem. Allmark memperkenalkan dirinya, menyebutkan bahwa dia bepergian dari utara untuk menemui direktur. Karakter lain terkejut dan bertanya mengapa Allmark berkunjung. Seorang kesatria memberitahu Allmark bahwa dia tidak ada di sini. Karakter berkata, "Waktu seperti ini." Allmark berkata, "Saya tidak menerima informasi apapun dari direktur." Kesatria itu terkejut. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu nama kepala master?" Kesatria yang merenung, mata cepat melihat ke samping yang ditunjukkan oleh kakaknya Jepang Ban, Eschira. Dia melihat dengan saksama ke Allmark. Kesatria setuju untuk membawanya ke kantor direktur, bersiap untuk menunjukkan jalan. Pria itu membawa seorang anak, mendesaknya untuk mengikutinya dengan tegas, "Ikuti aku." Pria itu berkata ini adalah gedung utama Akademi Sihir Nord. Keduanya berada di depan sebuah gedung besar dan elegan,
yang otoriter menjelaskan bahwa siswa sekolah dasar akan belajar di sana selama 3 tahun. Allmark mendengarkan dengan saksama, memahami pentingnya institusi tersebut. Allmark berkata ini luar biasa dan kemudian dia berkata, saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Sebuah karakter berkata, oh, ya, akan sangat bagus jika kamu juga bisa belajar di sini, bukan? Keduanya naik tangga gedung. Ksatria menjelaskan bahwa itu adalah gedung utama sekolah serta tempat tinggal siswa sekolah dasar. Dan dia juga mengatakan bahwa kantor direktur juga ada di sana. Mereka masuk ke dalam gedung. Allmark melihat sekeliling. Mereka sedang berjalan di koridor. Pria itu berhenti. Di depan pintu, dia berkata ini adalah kantor direktur. Pria itu berbalik melihat ke Allmark. Ulurkan tangan. Ksatria memberitahu seseorang bahwa dia harus mengambil alih pedangnya. Allmark setuju dan menyerahkannya. Orang itu tidak dapat memegang pedangnya dan berkata, apa ini? Di pintu, seseorang berkata, masuklah. Yang lain memberitahukan, ada seorang anak yang ingin masuk dengan cara apapun. Ksatria meminta izin, dan dia membuka pintu, menunjukkan lantai kantor direktur. Ini adalah anak laki-laki menyampaikan rasa serius. Gambar menunjukkan rak buku di sebuah perpustakaan atau ruang belajar. Di sebelah kiri, buku-buku yang diberi tanda dengan angka Romawi V, dan V menunjukkan sebuah seri. Di sebelah kanan, ada buku lain dengan ikatan yang berbeda. Lingkungannya bersih dan teratur. Dan gambar tersebut tampaknya digambar dengan tangan dalam hitam dan putih. Direktur York di tengah kacauannya didekati oleh seseorang yang menyebutkan keberadaan orang lain di gerbang utama. York, tanpa ragu, pertanyaan Anda siapa? Sosok berjubah dengan tongkat berbicara dengan sosok berjubah lain yang memiliki buku dan barang-barang. Sosok pertama menyebutkan bahwa seorang pesulap keliling pernah bertanya kepada mereka tentang penampilan roh kebijaksanaan. Ksatria meminta maaf. Dia menyebutkan bahwa Allmark tampaknya mengetahui nama direktur. Allmark memperkenalkan diri kepada Direktur York. Direktur berbicara M. Allmark. Karakter tersebut bertekad diidentifikasi sebagai anggota kavaleri Serigala Hitam dan anak dari wakil Kapten Rice. Sang kesatria berpikir tentang kesatria Serigala Hitam. Akar, sementara direktur bangkit berdiri, menghentakkan meja. Direktur itu berseru, saya tidak percaya. Dia melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda benar putra Raisdono, Allmark? Allmark mengklaim dan mengatakan bahwa ayahnya pernah membantu orang lain. Satria itu terkejut. Direktur meminta kesatria untuk pergi. Dia setuju dengan hormat dengannya, Tuan. Allmark dipanggil untuk mendekat oleh seseorang yang ingin melihat wajahnya dengan lebih jelas. Allmark menjawab ya sambil berjalan menuju direktur. Allmark berhenti di depannya sementara ia mengamatinya. Direktur itu terkejut dan berseru, jika benar bahwa Anda adalah putra Raidong Daisdong dari kavaleri Serigala Hitam, maka Anda pasti benar-benar Allmark. Allmark menatapnya sementara direktur sambil berpikir berkata, Sang direktur yang jelas khawatir bertanya kepada anak laki-laki itu, menanyakan mengapa dia terlambat 2 tahun, di mana ayahnya, tentang pakaiannya, dan mengkonfirmasi usianya yang 11 tahun. Alarm berbicara lebih banyak tentang direktur. Dia tersenyum dan berseru, saya tidak bisa menjawab begitu banyak pertanyaan sekaligus. Sang direktur sambil menatapnya bergumam, Direktur memandang Allmark dan berkata, jadi, tolong izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Dia sedikit membungkukkan kepala dan menyatukan tangan, dengan lembut meminta maaf dengan beginilah adanya dan maaf. Sutradara meletakkan tangan di wajahnya dan berkata, nah. Karakter pertama tampak kesal bertanya tentang kavaleri, Serigala Hitam, dan keadaan perang. Karakter kedua mengonfirmasi kelanjutan perang dan menyebutkan laporan dari ayahnya yang menunjukkan bahwa situasinya memburuk. Direktur berkata,
ini adalah hal yang menyedihkan. Pertempuran berikutnya melawan Raja Abyss akan membutuhkan semua kekuatan yang mereka miliki. Direktur berkata, tidak, jangan pedulikan saya, tapi sekarang saya tahu bahwa kamu benar-benar Allmark. Kamu sudah tumbuh sangat besar. Bagus, terima kasih banyak. Allmark menjawab, terima kasih banyak. Ksatria menunggu di belakang pintu sambil memegang pedang Allmark. Direktur bertanya, jika Anda memiliki pengalaman bertarung di utara, Anda pasti pernah mendengar nama ini setidaknya sekali. Dia berbicara tentang Korps Pertahanan Ajaib Gilfin. Allmark berkata, ya, saya punya. Sebuah sosok berpakaian jubah dengan tudung dipresentasikan, menekankan keunikan kelompok dalam tubuh pertahanan utara. Sosok lain menjawab dengan sederhana, ya. Maaf, saya tidak dapat menemukan terjemahan untuk teks yang Anda berikan. Namun, saya dapat membantu menerjemahkannya secara langsung. Menyebutkan bahwa sementara beberapa gagal, yang lain berhasil, dan menyebutkan Gilfin sebagai contoh kesuksesan. Siswa-siswa dari utara mengunjungi tempat pembelajaran rak-rak penuh pengetahuan. Hanya untuk kembali ke tanah air mereka untuk berjuang. Para guru khawatir tentang penyalahgunaan sihir dari selatan dan bertekad untuk mencegahnya. Seorang pria tua memberitahu Allmark tentang kebijakan terbaru yang menghalangi siswa dari utara untuk mendaftar. Seorang karakter bertanya tentang rencana karakter lain setelah belajar sihir. Alih-alih menjawab, karakter kedua secara dramatis mengalihkan pertanyaannya. Allmark melihat ke bawah dan berpikir. Dengan ekspresi intens, direktur bertanya kepadanya apakah dia akan kembali ke utara dan menggunakan kekuatannya seperti yang dilakukan Gilfin. Dengan ekspresi serius, dia menyatakan, saya juga akan kembali ke utara. Sutradara tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting dan berseru. Dia mulai menjelaskan perjalanannya, dimulai dengan, dalam perjalanan saya, seorang karakter bertanya, mengapa itu hanya utara? Yang lain menggema rasa ingin tahu, berkata saya ingin tahu itu. Dia mengangkat tangan dan berbicara tentang membawa perdamaian ke utara dan menjamin kehidupan yang baik untuk semua. Dia yang bertekad menyatakan niatnya untuk kembali ke utara, menekankan resolusi ini dengan mengatakan saya akan kembali ke utara, diikuti oleh untuk menjadikannya kenyataan. Allmark bergabung dengan Akademi Sihir Nord dan direktur menyambutnya. Allmark keluar dari ruang direktur, dan setelah itu sang Ksatria meminta maaf. Ksatria itu menatap Allmark. Dia tertawa dengan senang, mengomentari tentang kepanikan yang tidak biasa dari direktur. Dia berkata namun, dia memuji Allmark, kamu adalah orang yang hebat. Jit memperkenalkan diri, menyebutkan tugas direktur untuk merawat orang tersebut dan merencanakan untuk menemaninya ke gedung sekolah keesokan paginya. Dia mengakhiri percakapan dengan senang bertemu dengan Anda. Jit berseru, itu dia. Sementara dia memperkenalkan dirinya sebagai Allmark dan mengulurkan tangannya ke arah Jit. Mereka berjabat tangan. Allmark berkata, senang bertemu denganmu, dan sang pejuang menjawab ya. Dia berkata sekarang, Allmark. Dia berkata, ini terlalu berat untukku. Mereka memutuskan untuk mengembalikannya, menyatakan, saya akan mengembalikan pedang itu untukmu. Allmark berterima kasih. Allmark dengan mudah meletakkan pedangnya di punggung, sementara sang prajurit merasa lega melepaskan pedang beratnya. Allmark pergi bersama Jit ke resepsi yang memberikan beberapa dokumen kepada mereka. Allmark menandatangani sebuah kertas. Ksatria membawa Allmark ke sebuah pintu. Seorang figur berselubung mengumumkan penyelesaian prosedur. Orang itu berkata asramanya di sana, dan Allmark berkata tapi. Ochara berkata sebelum kamu pergi ke sana, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Tanpa ragu, dia menjawab apa itu. Dia menerima komentar tentang perjalanan sulitnya yang mempengaruhi akal sehatnya.
Diikuti dengan komentar lain tentang dia berbau seperti ikan yang dipanggang di bawah sinar matahari. Tiba dengan barang, meminta maaf atas keterlambatan, dan diterima dengan anggukan singkat. Kesatria dengan tegas menginstruksikan yang lain untuk mengenakan seragam saat tiba di asrama. Amark menjawab dengan A. Amark berkata maaf, dan sang satria terkejut. Kesatria berkata, saya mendengar itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang di utara itu biadab dan kasar. Amark tidak setuju, mengatakan bahwa sebenarnya tidak demikian. Amark merenungkan tentang kekerasan dan mengamati bahwa hanya beberapa orang yang benar-benar suka membunuh. Terlihat bahwa perjalanan ke asrama cukup jauh, menunjukkan jarak saat mereka bersiap untuk melanjutkan. Amark menjawab, di sini. Orang itu mengenakan penutup kepala. Amark berkata, itu sebenarnya adalah jubah yang sangat keren. Berpakaian dengan pakaian bergaya abad pertengahan, seseorang berkomentar dengan tenang, itu terlihat bagus pada Anda. Sebelum menambahkan dengan sopan, untuk sekarang, tolong pakai saat kita berjalan. Amark melihat sampulnya, dan kemudian Kakan terima kasih. Satria memikirkan seekor elang dan berkata, ngomong-ngomong, langkah-langkah bercuma lembut mengungkapkan tanah dengan pola batu di bawahnya. Kesatria bertanya kepada Amark, kamu adalah seorang tentara bayaran, bukan? Amark mengangguk. Sosok Satrio komentar tentang merasakan aura bangsawan yang mengah pada tanggapan sederhana. Mereka berdua muncul berjalan di hutan. Satria menyarankan untuk istirahat sambil menuju ke asrama. Adegan berganti ke jalan tanah dan menunjukkan beberapa menara. Seorang mengakui perjalanan luar biasa yang dilakukan dengan berjalan kaki dari benua utara dengan senyuman. Sementara yang lain, terkejut dan agak bingung, menjawab dengan ragu-ragu, saya mengerti. Baik, kita sudah sampai, katanya dengan tenang. Dia melihat gedung besar di depan, di mana asrama seharusnya berada. Satria bertanya terkejut, dan Amark menjawab ya. Satria itu mengatakan bahwa asrama tersebut terinspirasi dari rumah liburan mewah Raja Kerajaan Galai, menonjolkan desainnya yang mengesankan dan megah. Jit menjelaskan tentang 100,0 siswa sekolah dasar yang tinggal di sebuah rumah mewah 4 lantai. Amark menjawab, tampaknya tidak terlalu penuh. Amark berpikir sebaliknya, tampaknya tidak ada apa-apa di dalamnya. Amark bertanya, apakah saya juga tinggal di sini? Satria itu memegang bahunya dan menenangkannya, menjelaskan bahwa semua siswa sekolah dasar tinggal di sana. Dia berkomentar tentang keheningan di gedung itu, menghubungkannya dengan fakta bahwa semua berada di gedung utama untuk mengikuti pelajaran. Mulai dengan saran untuknya pengawas, Amark menjawab ya. Satria itu berkata dia agak berisik, tapi. Dan kemudian dia berkata dia adalah orang yang baik. Menampilkan sebuah kamar. Sampai di ruang manajer, karakter tersebut berkata ini dia. Ketukan tegas di pintu diikuti oleh suara tenang dan tegas, menjelaskan bahwa sebuah pesan seharusnya telah diterima selama pendaftaran dan kemudian bertanya langsung apakah Nyonya Maya ada di sini. Sebuah suara mengundang dengan hangat untuk masuk segera, menenangkan dengan pintunya terbuka, sementara suara lain bersikeras. Cepatlah dan masuk. Kesatria berkata, baiklah. Mereka masuk lewat pintu, dan mereka menemukan sebuah ruangan kosong. Amark bingung. Seorang pemuda terkejut dengan sihir pengasuh yang membuatnya tak terlihat, mengagumi kemampuan luar biasa itu. Saat memproses pengungkapan ini, dia menatap sebuah kursi kosong. Konsentrasinya terganggu oleh sosok tak terlihat yang bertanya. Apa yang kamu lihat? Karakter tersebut berseru dan ekspresinya menunjukkan dengan jelas rasa terkejut dan bingung. Seorang wanita tua akhirnya muncul di depan Amark. Amark melihat ke bawah. Satria menyapa Mayasan dan mengumumkan mulai hari ini kita memiliki Amarkun bersama kita. Amark berkata senang bertemu dengan Anda.
Duduk di kursi, Maya-san berkata, "Aku tidak mendengar ceritamu." Dia berkata, "Sampai kamu lulus dari departemen dasar, kamu akan tinggal di sini. Jadi, jangan menangis hanya karena rindu susu ibumu." Dia menginstruksikan dia untuk mengunjungi kafetaria 2 kali sehari, pagi dan malam, dan membersihkan diri jika tidak mengikuti aturan. Dia menekankan pentingnya makan siang di kafetaria dan menyarankan untuk mengarahkan keluhan tentang makanan kepada kepala koki. Dia bilang padanya untuk tidak mengeluh tentang ketidaknyamanan kecil, seperti kamar kecil atau tempat tidur keras. Di sebuah ruang yang tenang dan tertutup, seorang tokoh yang lebih tua sedang merajut dengan tenang, menyebutkan bahwa ada 100,0 siswa yang tinggal di sana. Seorang satria dalam baju zirah dan seorang pemuda dengan jubah mendengarkan dengan saksama. Kekhawatiran mereka terhadap para siswa terlihat jelas. Sambil merajut di kursi goyang, dia mengatakan bahwa kamarnya adalah nomor 31,0 di sudut lantai 3,0 pria itu. Bingung, bertanya padanya apakah dia yakin, mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa itu adalah kamar 341,0. Sang satria berkata, "Jika Anda mengatakan itu, maka itu pasti benar." Satria itu berkata, "Ini kunci kamar Anda. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain?" Olmark berkata, tidak pada saat ini." Olmark lihat kunci kamar Anda. Dia bertanya konten apa yang dibutuhkan pengguna untuk dijelaskan, menawarkan opsi seperti buku, artikel, film, dan gambar, serta menunjukkan antusiasme untuk membantu sambil meminta lebih banyak rincian untuk kejelasan lebih lanjut. Kesatria itu berkata, "Sampai jumpa, Maya-san." Kesatria bertanya, "Ada apa, Amar-kun?" Olmark berkata, "Aku sudah bilang bahwa aku bukan anak yang istimewa." Dengan senyuman, kesatria itu berkata, "Ruangannya ada di lantai 3,0, ayo pergi." Dan melanjutkan, "Saya tidak bilang ini adalah jubah yang sangat bagus." Dengan cemas bertanya-tanya bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap barang yang tersembunyi di bawah mantilnya. Pria itu membuka pintu kamar dengan kunci. Samberta ini adalah kamar 341,0. Mereka memasuki sebuah kamar sederhana dan berkata, "Ini adalah kamarmu." Tampaknya teks yang akan diringkas tidak ada. Silakan bagikan konten yang ingin Anda ubah menjadi narasi yang ringkas dan koheren, dan saya akan mengurusnya. Dia melihat kamarnya, memandangi tempat tidurnya. Satria itu berbicara tentang kamar-kamar lainnya yang ditujukan untuk 2 orang. Jit memberitahu Almark tentang tahun berikutnya dalam isolasi. Almark tersenyum, berkata tidak ada masalah. Ini adalah kamar yang menyenangkan. Almark menunjukkan barang-barang langka milik yang lain, mengomentari bahwa bahkan kemiskinan seharusnya meninggalkan lebih banyak jejak. Yang lain, sang kesatria bertanya apakah yang pertama hanya bepergian dengan 1 pedang. Olmark berbicara sambil melepas jubahnya. "Ini sudah cukup untuk sementara, menandakan kepuasan sementara." Olmark mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa pelampung penyelamat. Dia berkata, "Saya akan membawa seragammu nanti." Di dalam sebuah kamar kosong, mereka memandang tempat tidur yang rapi, khawatir tentang bau yang mungkin menempel. Memutuskan bahwa lebih baik mereka memutuskan untuk melepas pakaian agar tempat tidurnya tetap bersih. Olmark mengatakan ini sambil menanggalkan pakaiannya. Menyadari Tuan Jit, karakter tersebut bereaksi dengan terkejut dan khawatir, mengakui kemungkinan kesulitan perjalanannya. Ksatria berpikir, "Saya tidak bisa melihatnya ketika dia mencuci diri di sumur dan berbicara tentang otot-ototnya yang baik dan bekas lukanya yang tidak menyenangkan." Satria meminta maaf dan Amar tidak mengerti mengapa. Dia menawarkan makanan dan menyarankan agar Almark beristirahat setelahnya. Almark setuju dan kesatria berkata bahwa dia akan membawa seragamnya. Jit menjelaskan bahwa semua orang kembali karena sudah hampir waktunya untuk makan malam.
Dia menyarankan untuk pergi ke kantin untuk makan, dan Allmark setuju. Allmark akan melihat jendela. Dia melihat beberapa siswa di bawah berjalan melewati jendela. Dia bersandar di jendela dengan ekspresi yang tertutup. Dia berbicara tentang keinginannya untuk berteman. Pengamat melihat anak-anak sekolah pulang, bermain dan berbincang. Allmark berpikir dengan cara ini saya benar-benar bisa sampai di sini. Dia merenung lebih lanjut, menambahkan seperti yang saya lihat, saya bisa maju lebih jauh. Seorang pemuda yang mendambakan awal baru di Akademi Sihir Nord melihat dari jendela, mengharapkan pengalaman baru. Di dekat sana, ia merenungkan akhir dari perjuangan masa lalu. Angin dingin menyusuri pegunungan utara, membengkokkan pohon-pohon dan rumput di bawah kekuatannya. Di tengah pertempuran sengit, pendekar pedang utama memimpin serangan agresif. Para pejuang bersenjata, pedang dan busur maju di sampingnya. Allmark, di tengah pertarungan, berhenti berlari. Mereka berada di area berumput, salah satu berteriak marah sialan, sementara yang lain dalam kesulitan berkata, "Saya tidak bisa bergerak." Di depan pasukan, seorang pria dengan armor muncul. Para kesatria berkuda maju dengan ritme mereka yang intens dan tak terhentikan. Seorang kesatria mengangkat lengan, memerintahkan yang lain untuk membunuh semuanya. Allmark berkata, "Bergeraklah, sial." Dan muncul seorang pejuang dari tentara di depannya. Melihatnya, Allmark berteriak, "Narkoba." Allmark terbangun kaget setelah mimpi buruk. Sebuah lampu gantung berbentuk lentera tergantung di langit-langit, menerangi interior ruangan yang sederhana dan minimalis. Langit-langit datar bertemu dengan tepi dinding, dan ada pandangan sebagian dari bingkai pintu atau jendela. Adegan ini memancarkan suasana tenang dan sederhana, mengingatkan pada estetika komik yang digambar tangan atau gaya manga. Dia menarik selimut dari atas, keluar dari tempat tidur dengan cepat, ketakutan. Dia mencengkram kain dengan erat setelah kejutan besar. Allmark bangun setelah mimpi buruk dan berkata itu benar, sambil melihat sekeliling kamarnya, memastikan bahwa itu adalah Akademi Sihir Nok. Datang dari kamar Allmark, sebuah ai. Dia sedang menggosok kepalanya setelah jatuh dari tempat tidur. Dia memegang pedang itu dengan kuat. Dia memegang dan menatap pedang itu. Allmark merenungkan tentang mimpi yang terkait dengan pengalaman masa lalu. Desculpe, nia consegui encontrar uma tradução para o texto que você forneceu. No entanto, posso ajudar a traduzir o texto diretamente. Dia mengingat ayahnya yang terampil karena pertempuran, mengajarkan putranya untuk dengan cepat mengalahkan lawan dengan tongkat. Mengingatkan bahwa mereka bisa menjadi pengguna sihir, dia menekankan tindakan cepat dan tegas dalam pelatihan. Fokus pada kelangsungan hidup dan bahaya dari ancaman sihir. Allmark mencabut pedangnya dari sarungnya saat dia mematinya. Dia melihat pedang, menatapnya. Setelah itu, dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya lagi. Dia merefleksikan tentang sebuah gantungan pendans ayahnya. Awalnya digunakan di leher. Itu dipindahkan ke sarungnya untuk menjaganya tetap aman. Sambil memegang leontin di tangannya, dia berpikir jika aku pernah kehilangannya. Itu saat aku mati. Di sanalah aku menyimpan pedangku. Dia memikirkan pedang panjang ayahku. Seorang anak laki-laki muda duduk di atas tempat tidur, memegang pedang panjang dan leontin. Dan dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tuanya, mengakui perlindungan mereka dan perjalanannya dengan penuh khidmat. Aku berhasil, ayah ibu. Dia melihat leontin itu sambil berpikir ini adalah leontin ibu saya. Dia berkata saya dilindungi oleh mereka sepanjang hidup saya. Terkejut dan berkeringat gugup, seorang karakter berkata, "Oh, apakah Anda memiliki sesuatu yang serius terjadi di sana?" Allmark berkata, "Aku akan mempertaruhkan nyawaku." Zid berkata, "Selamat pagi, Allmark." Allmark menjawab, "Selamat pagi, Tuan Zid." Sarapan tiba dan Zid mengumumkan bahwa mulai malam ini,
makanan akan dibagikan di kantin. Allmark berkata, "Ayo makan." Dia berdoa setelah makan. Seorang pria tanpa baju duduk di kursi, secara formal meminta Tuan Zid petunjuk untuk menyegarkan diri dan bersiap untuk hari pertamanya. Setelah mereka selesai makan dengan cepat berkata, "Terima kasih atas makanannya." Zid memberikan sebuah mangkuk berisi air kepada seorang karakter yang tidak berbaju, menyarankan alternatif untuk toilet di dalam asrama. Karakter yang tidak berbaju itu bertanya tentang sumber air tersebut dan mengonfirmasi dengan baiklah. Zid menunjukkan ke jendela sambil menunjuk lihat di sana dan kemudian menambahkan, "Aku akan kembali sebentar." Mereka juga meminta karakter lain untuk mengganti pakaian dan mengenakan seragam yang mereka bawa. Halaman di luar menampilkan objek berbentuk kubah. Merek tangga ini. Dia mendengar suara-suara dari sebuah kamar yang menarik perhatiannya. Allmark melihat melalui celah pintu, berpikir apakah ini kafe. Dia melihat banyak siswa makan siang dan berbicara. Dia membayangkan dirinya makan dan bersenang-senang dengan para siswa di sana. Setelah itu, dia berbisik, "Haha, seolah-olah mereka akan menerima saya." Allmark menghadapi sesuatu. Allmark melihat seseorang di sumur dan berpikir apakah ada orang. Allmark mendekatinya dan berkata, "Selamat pagi." Dia bertanya, "Siapa kamu?" Allmark menjawab, "Saya Allmark, saya tiba di sini kemarin." Sambil memperkenalkan diri. Gadis itu berkata, "Ah, jadi kamu murid pindahan." Allmark terkejut dan bertanya, "Kamu sudah tahu?" Dia bilang, "Tentu saja, semua orang membicarakanmu sejak kemarin." Dia bilang bahwa mereka berkata tidak ada siswa pindahan yang datang ke sini puluhan tahun. Allmark bertanya serius. Dia berkata bahwa everyone sangat ingin melihat siapa orang luar biasa yang akan Anda, tetapi Anda tampak sangat normal. Allmark meminta maaf atas kekecewaan tersebut. Allmark menyiramkan air ke wajahnya. Allmark bertanya sekali lagi, "Saya Allmark, dan kamu siapa?" Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jilia Coogan. Allmark bertanya, "Sepertinya semua orang sedang makan, tetapi apakah kamu baik-baik saja?" Dia menjawab bahwa tidak apa-apa jika nanti. Pada pagi hari, Allmark berkata, "Jangan ditegur." Wanita tua itu berpikir bahwa jika Mayasan mengetahui, dia akan membuat keributan besar, tetapi dia hanya akan berada di sana pada pagi hari. Allmark berbicara dengan kagum sambil memainkan rambutnya. "Rambutku masih belum rapi. Apakah kamu sudah selesai?" Dia bilang terima kasih saat pergi. Jelia menyarankan untuk mencari jawaban di tempat lain jika ada pertanyaan lain. Allmark setuju. Seorang karakter menyambut Allmark, mengagumi pedangnya, dan menyebutnya luar biasa. Meskipun mengakui pengetahuannya yang terbatas tentang pedang. Dia memperhatikan ketahanan pedang itu, meskipun tak digunakan secara intens, yang membuat orang lainnya tentang pentingnya. Dengan sentuhan humor, mereka mengakui tidak tahu, mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah dari ayahnya. Seorang karakter bertanya apakah sesuatu telah terjadi dan menunjukkan bahwa yang lain terlihat lelah. Allmark menyebutkan telah bertemu seorang gadis di lantai bawah. Zid dengan penasaran bertanya tentang identitasnya. Dia berkata Jelia dan terus berkata Jelia Coogan. "Jeta Jelia kan?" Dia sedikit keras. Dia berkata sepertinya saya tidak tepat seperti yang mereka harapkan, dan melanjutkan dengan, "Saya mengerti, haha." Zid kemudian berkata bahwa gadis pertama yang kamu temui adalah Jelia. Betapa buruknya, seharusnya lebih baik jika gadis itu seperti Wendy. Allmark bertanya, "Hei, Wendy, siapa Wendy?" Dia mendengar suara dan berpikir suara lonceng. Zid berkata, "Oh tidak." Zid memberitahu Allmark untuk segera mengenakan seragam dan langsung pergi ke gedung sekolah. Dia mengantarkan pakaian kepada dia. Karakter tersebut berkata dengan urgensi kepada yang lain untuk bergegas. Allmark menjawab, "Baiklah," sementara mereka berlari.
Dua orang berlari di lingkungan tertutup, salah satu berteriak dengan urgensi untuk mempercepat. Kepanikannya kontras dengan ketenangan penuh tekad dari yang lain sambil mempertahankan langkah dan bergerak maju bersama. Sebuah lambang terletak di atas kain gelap, sementara sebuah suara mencerminkan pengalaman masa lalu di utara, menyebutkan para penyihir dan menyarankan adanya hubungan dengan peristiwa-peristiwa magis di daerah tersebut. Sebuah suara mengingat pengamatan suram dari ayahnya, menggambarkan sekelompok orang sebagai tidak menyenangkan. Dia mengingat masa lalu, ayah Almark berkata kepadanya, kamu akhirnya akan belajar sihir. Muncul Almark merenungkan tentang anggar otodidaknya itu yang kupikirkan. Almark mengingat masa lalu dan menyatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa menjadi tentara bayaran. Pada hari sebelum keberangkatanku, ayahku menceritakan seluruh cerita dan menambahkan, tapi dia tidak pernah mengubah pendapatnya. Diskusi itu tampak serius dan berarti, menunjukkan akarnya dengan tatapan itu tadi. Ketika saya memutuskan untuk berhenti menjadi tentara bayaran, mengalih fokus dari impian untuk menjadi tentara bayaran ke keinginan yang lebih kuat untuk membawa kebahagiaan kepada seseorang yang sangat disayangi. Saya berharap Anda bangga pada saya. Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa saya takut pada sihir. Dia sangat ingin membuktikan keberaniannya, memikirkan tentang ayah tentara bayaran yang pemberani. Ia mencerminkan dampak beragam sihir di masyarakat, mengamati di bentuk-bentuknya yang berbeda di utara dan selatan. Introspeksi ini mengarah pada suatu kesadaran yang transformatif. Dia merenung ini hanyalah bagian kecil dari dunia yang luas, merenung dan menjadi sadar alam semesta yang lebih besar. Misi baru saya adalah membawa keajaiban ke utara untuk membantu orang lain. Jiberka ayo, Almark. Almark berlari sambil menjawab ya. Almark berpikir, saya akan menjadi seorang pesulap. Jit berkata, kamu terlihat bagus dengan seragammu. Almark menjawab dengan terima kasih. Almark melihat seragamnya sambil tersenyum. Jit berkata, saya akan pergi. Almark mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia di sekolah. Jit berkata ini pasti akan menyenangkan. Almark menatapnya tanpa memahami. Almark bertanya apakah ada yang salah. Di sebuah hutan, dia berkomentar tentang tatapan yang penuh pemikiran. Jit berkata, dia melanjutkan apakah itu benar-benar begitu mencolok. Dia berkata Almark, sejujurnya, saya tidak ingin mengatakan sesuatu seperti itu. Almark bertanya, apakah Anda bermaksud menjadi tentara bayaran? Seorang tokoh yang lebih tua mengungkapkan kekhawatiran tentang sesuatu yang diterima dengan buruk secara lokal, yang mendorong seorang individu yang lebih muda untuk merujuk pada pekerjaan ayahnya. Seorang tokoh militer dengan khidmat mengamati bahwa meskipun telah sehebat damai, rakyat di wilayah itu masih menghadapi ancaman berkelanjutan dari monster. Mereka mengamati bahwa orang-orang sering meremehkan suatu kelompok, memperlakukan mereka dengan sinis seperti liar. Jit mohon maaf dengan tulus atas ketidaksopanannya. Mereka membahas perilaku tentara bayaran, menyiratkan pola yang dapat diprediksi sambil mengamati pengecualian yang jarang terjadi. Pertukaran mereka menyoroti pertempuran dan etos para pejuang. Dua orang terlibat dalam perdebatan yang sengit. Satu mengakui bahwa tidak ada orang, termasuk mereka sendiri, yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Yang lainnya menyebutkan bahwa kelompok tentara bayaran datang dari selatan, menekankan betapa seriusnya situasi ini dan tebalnya kabut ketidakpastian. Seorang sosok berzirah berbicara dengan serius kepada seorang anak laki-laki berjubah, mengangkat tangannya untuk menekankan maksudnya tentang kesalahpahaman seputar konflik di antara bangsa-bangsa di utara. Sementara merenung dengan skeptis, wanita itu memegang sekeranjang buah, setuju dengan pria itu, menyebutkan pengalaman serupa dari perjalanannya ke selatan.
berpikir bahwa mereka sepenuhnya terkait dengan perang. Allmark menatap mereka dengan wajah serius. Hanya orang barbar yang bodoh terlibat dalam perang. Allmark menyatakan, saya juga tidak ingin perang. Tapi pikir seperti mereka. Dengan tangan terkepal, karakter tersebut dengan penuh semangat menyatakan ini melawan cara hidup kita. Allmark tetap teguh dan berbicara, tetapi aku anak dari tentara bayaran yang berani rais. Ditugaskan tugas yang kejam oleh direktur. Dia merenungkan beban mengungkapkan kebenaran tertentu dan penghinaan yang akan dibawa oleh itu kepada seseorang. Seorang anak laki berusia 11,0 tahun menghadapi beban berat-berat untuk menyembunyikan pekerjaan ayahnya, yang membuatnya merenung dengan sungguh-sungguh. Dia berpikir tentang prejudis sosial. Seseorang berkomentar tuduhan ketidakpatuhan terhadap asal-usul dan menunjuk ke negara bagian utara dan lulusan-lulusan mereka, menekankan tema diskriminasi dan status sosial. Dia mengakui bahwa satu masalah tidak akan menjadi masalah. Dialog kemudian beralih untuk menyoroti komplikasi yang lebih besar, koneksi akademi sebagai institusi nyata. Dia berpikir, mengakui sebagai anak seorang tentara bayaran akan membutuhkan banyak keberanian. Seorang sosok bercadar dengan rambut pendek berbicara serius, membahas ketidakpuasan seseorang, menjelaskan bahwa bahkan para aristokrat dari utara sedang dilarang masuk ke akademi. Memeriksa dokumen, tampak bahwa blacksmith ditulis sebagai blacksmith, bahkan di catatan resmi. Mereka menonjolkan penulisan yang unik dan disengaja ini. Dia berkata bahwa itu akan menyebabkan masalah. Rais Serio menyarankan Allmark untuk berpikir sendiri, menekankan pentingnya menggunakan penilaian sendiri. Dia mendorongnya untuk menemukan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya secara mandiri. Fokusnya adalah untuk mempromosikan kemandirian, pemikiran kritis, dan tanggung jawab pribadi. Allmark berpikir, Allmark berpikir aku bangga menjadi anakmu. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang mengejekmu. Tapi, meremas tinju, seseorang berbisik, gemetar, maafkan aku, ayah. Saat bepergian, dia menyadari pentingnya tidak membiarkan emosi mengatur tindakannya. Allmark berkata dimengerti. Dia menyatakan, saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang ayah saya. Jit menjawab, saya mengerti. Maaf tentang itu. Dia berkata, kita hampir sampai dan pergi. Di pintu masuk sekolah, dia bertanya, guru utama Anda adalah Nona Fiore. Jit berkata, sungguh luar biasa. Seseorang berkata, senang bertemu denganmu. Kamu adalah Allmark Kun, bukan? Nona Fiore memperkenalkan dirinya sambil memegang sebuah buku dan menyebutnya saya kelas yang akan Anda pindahkan. Dia bilang senang bertemu dengan Anda. Jit berkata saya akan meninggalkan sisanya kepada Anda, Nona Fiore. Dia menjawab, ya. Dia berterima kasih kepada Tuan Zid atas usahanya. Tuan Zid menjawab, mengatakan untuk tidak khawatir tentang hal itu. Allmark menjabat tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Saat mereka naik tangga, dia memberitahunya bahwa dia akan memberikan pengantar cepat kepada kelas yang akan dia masuki, menyarankan masuknya dia ke dalam kelompok baru di gedung bergaya lama. Dia memberikan instruksi tentang sebuah kamar di lantai 3. Yang lain setuju dan, tanpa ragu, melanjutkan. Fiore menjelaskan bahwa pembagian dasar sekolah mencakup 3 tahun, dengan setiap tingkat memiliki sekitar 15,0 siswa per kelas. Dia menyebutkan bahwa kurikulum mencakup pendidikan umum dan teknik dasar sihir. Dia menyarankan dia untuk tetap tenang, berjanji bahwa pada tahun ketiga penguasaan sihir akan datang secara alami. Dia menyoroti potensi magis dan menunjukkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan hati-hati untuk mengembangkannya. Allmark menjawab dengan iya. Dia mengomentari tentang kesulitan untuk memasangkan 15,0 orang, tetapi dengan 16,0 orang yang sekarang hadir. Itu menjadi lebih mudah,
Dia meminta agar dia segera menemukan seorang teman. Dia bilang sudah hampir waktunya. Dia berkata kepadanya, ini adalah ruang kelasmu. Dia berkata kepadanya, baiklah, masuklah. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Dia membuka pintu dan melihat sekeliling. Dia melihat beberapa siswa. Guru masuk ke ruang kelas, menyapa semua orang, dan mengumumkan seorang siswa pindahan berdiri di podium. Siswa baru itu mendengarkan saat guru memperkenalkannya dengan sentuhan formal. Almar berpikir ini adalah ruang kelas. Guru di depan meminta kelas untuk saling memahami. Almar diperkenalkan sebagai anggota terbaru dan ke-16,0 dalam kelas.